Terus ini buat adik Gina. Oh, bagian ngepel ngelap-ngelap ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Selagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan aktivitas pagi aku seperti biasa, karena pagi itu biasanya paling rempong ya. Jadi tadi ini aku habis masak satu menu aja seperti biasa, di dalamnya udah ada sayur, lauk. Jadi ini lebih cepat dan praktis ya kalau misalnya kita buru-buru mau berangkat kerja. Nah, ini aku bikin gulai pakis, di dalamnya itu aku campur udang sama telur rebus. Dan pada saat masaknya itu nggak sempat aku videokan karena aku kayak dikejar-kejar waktu gitu ya. Nah, ini aku udah ngebekal untuk adik Gina. Jadi ini aku masukin untuk buah-buahannya ada anggur. Kemudian untuk menunya ini ya gulai santan pakis dan aku masukin telur rebus satu sama udang di dalamnya. Jadi ini bekalnya aku yang bawa karena adik Gina nanti sepulang dari mengaji sekitar jam 10 itu mau langsung aku bawa ke tempat kerja aku ya. Nah, di hari-hari tertentu adik Gina itu ada yang langsung les habis ngaji, tapi ada juga yang enggak. Nah, ngomong-ngomong ini aku udah berada di tempat kerja, jadi aku ambil sedikit video suasana saat aku bekerja ya. Nah, nanti sekitar jam 10-an, jam istirahat, itu aku bakal jemput adik Gina di tempat ngajinya. Terus aku bawa lagi ke tempat aku kerja ini ya, sambil nunggu pulang. Jadi video ini aku ambil pada saat masih kegiatan KBM, karena kalau sekarang itu udah siap-siap anak untuk bagi rapot ya. Jadi hari ini itu aku ajak beberapa kelas untuk belajar di dalam ruang laboratorium sekaligus juga mengenal simbol-simbol bahan kimia. Dan selesai menggunakan laboratorium itu wajib ya siapapun yang mengajar di dalam ruangan laboratorium itu diajarkan tanggung jawab kepada anak-anak untuk langsung membersihkan, merapikan ruang laboratorium kembali. Kadang yang sedih itu kalau laboratorium habis dipakai itu nggak dirapikan dan nggak dibersihkan lagi seperti semula ya. Karena kan ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini langsung saja ya videonya aku lanjutin pas sepulang dari aku bekerja. Oke guys, habis ngajar. Jadi ini aku ambil videonya pas sore hari. Nah, pagi tadi aku udah share ya menu masakannya. Nah, itu untuk satu kali makan aja, menu makan siang. Jadi untuk makan malamnya ini aku mau masak lagi. Nah, sebelum masak ini aku mau refill dulu toples garam halus karena udah habis. Dan hari ini tuh aku kepengen banget masak sambal terasi. Jadi tadi aku udah siapin bumbunya untuk cabai, bawang, dan tomat serta terasinya ya. Nah, untuk sayurannya juga aku pengen ngebening sayur aja. Dan nanti lauknya itu aku mau goreng ikan. Oke, yang pertama ini aku mau masak sambal terasi. Jadi ini aku masak sebentar aja ya di kuali untuk tomat, bawang merah, sama cabai rawit dan cabai keritingnya. Dan tadinya itu terasinya itu pengen aku bakar ya, cuman karena aku nggak punya penjepit untuk ngebakarnya, jadi udah aku simpen ya penjepit dari stainless. Jadi sekarang itu aku pakai penjepit yang bahannya silikon ya. Nah, untuk yang bahan stainless itu udah aku masukin lemari, jadi aku males ngambilnya. Jadi ini aku goreng aja untuk terasinya. Karena biasanya itu aku bikin sambal terasi atau mau gunain terasi itu aku pakai terasi yang udah disangrai. Nah, karena terasi sangrainya udah habis, jadi aku belilah terasi yang sasetan kecil-kecil itu ya, terasi udang ABC. Makanya aku bilang tadi aku udah lama nyimpen penjepit yang biasa aku untuk ngebakar terasi ya. Oke, nah ini udah selesai, udah setengah layu gitu. Jadi ini aku ulek pakai cobek aja. Nah, tadi udah aku taruh garam kasar ya supaya kita ngalusinnya itu lebih mudah dan lebih cepat.
Untuk terasinya juga udah sekalian aku masukin ke dalam ini, nanti tinggal nambahin garam sama gula aja. Kalau misalnya mau kasih penyedap juga boleh, tapi aku enggak ya. Karena kalau udah pakai terasi itu kayaknya rasanya udah enak ya, udah ada rasa apa gemuk-gemuk udangnya gitu. Oke, nah ini enggak keseluruhannya pada saat aku bikin sambal terasinya ya, waktu masukin garam, gula itu enggak aku tayangin. Jadi ini aku lanjut aja ke video menu selanjutnya. Sebelum aku goreng ikan, ini aku mau goreng kerupuk dulu. Jadi ini adalah kerupuk udang dan Adek Gina sama Kakak Gali itu suka banget sama kerupuk ini. Katanya nggak usah pakai lauk aja kalau nasi sama kerupuk katanya rasanya udah enak. Sayangnya kemarin itu aku beli cuman seperempat kilo ya, harga seperempat kilonya itu 15.000. Karena kerupuknya ini udah hampir habis, jadi rencananya nanti aku bakal nyetok lagi ya. Sebetulnya ada sih, kemarin kan aku beli juga kerupuk bawang, cuman kayaknya anak-anak lebih suka pakai kerupuk ikan ini. Nah, kalau beli kerupuk yang kantongan besar yang udah kegoreng gitu, sebetulnya ada ya di dekat rumah aku itu justru pabriknya. Cuman kadang karena terlalu banyak dalam satu kantong itu khawatir nanti lempam ya atau lama nggak habis gitu. Jadinya makanya lebih baik beli yang gini aja ya. Jadi sesuai dengan porsi kita mau makan segimana. Nah, ini aku gorengnya sepiring aja untuk kerupuknya dan itu tadi sambal terasi yang aku bikin tadi. Lanjut, ini menu berikutnya aku goreng ikan dan ikannya ini udah dimarinasi ya sama bumbu racik ikan goreng. Jadi ini tinggal cemplang-cemplung aja di dalam minyak. Jadi ini yang ikan sempat aku food prep kemarin udah aku tayangin videonya, ada 2 ekor ikan, pokoknya beratnya itu 1 kilo lebih. Cuman ada 2 potong atau 2 iris ya yang sudah digoreng duluan. Jadi ini sisanya. Jadi dari 2 ekor ikan itu ada 2 iris yang sudah digoreng duluan di hari kemarin. Sambil nunggu ikannya tadi matang, jadi ini aku nyambi motelin sayur bayam. Nah, nanti aku mau ngebening sayur bayam ini dicampur dengan jagung muda ini ya. Maksud aku jagung manis, karena kalau jagung muda itu yang putren itu ya. Dan aku memang udah lama nggak masak sayur bayam, karena sayur bayam itu kan nggak boleh kita konsumsi kalau udah lebih dari 8 jam ya setelah kita masak. Nah, aku itu kan suka masak pagi, jadi pas pulang kerja itu kayaknya udah 6 jaman ya ditinggal, jadi rentan khawatir kalau nggak habis atau gimana. Jadi enaknya untuk sayur bayam itu baru kita masak itu langsung kita makan. Oke, ngomong-ngomong beberapa hari ini itu konten aku banyak belanja masak ya, belanjanya juga banyak belanja di pasar tradisional dan juga belanja di minimarket terdekat rumah. Mudah-mudahan Bunda dan semuanya nggak bosan ya ngelihat konten atau aktivitas keseharian aku. Dan untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan juga salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus wanita pekerja dan apa yang aku share ini adalah keseharianku sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita pekerja. Oke lanjut, nah ngomong-ngomong ini ikannya udah matang ya, tapi aku lebih suka agak sedikit garing ya bagian luarnya, tapi nggak terlalu garing banget ya, jadi ini aku masih agak balik-balik dikit, karena kalau terlalu garing juga itu nanti malah justru dagingnya jadi keras. Nah ini itu adalah masakan yang simple dan aku udah lama banget gak makan seperti ini ya. Jadi pakai sambal terasi, ikan goreng aja sama sayur. Biasanya kan sayurnya itu direbus gitu ya. Tapi karena aku mikirin Adek Gina, jadi aku ngebening bayam aja dan gak sempet ngerebus sayur ya. Khawatir nanti mubazir aja sayurnya. Karena yang doyan sayur itu paling aku sama Pak suami ya. Kalau anak-anak itu paling secuil ngambil sayurnya. Oke, ngomong-ngomong ini ikannya tadi udah aku angkat dan ini langsung ke penggorengan yang kedua lagi ya. Nah, di tungku sebelahnya ini aku udah mendidihkan air, terus aku masukin bawang merah sama irisan cabai karena tadi aku mau ngebening sayur bayam. Nah, untuk bayamnya juga udah aku cuci bersih ya beserta jagung manis ini. Nah, pertama-tama itu aku masukin jagungnya aja dulu karena jagung ini kan keras ya, jadi lebih lama untuk lembutnya. Kalau untuk bayam kan sebentar, paling nggak 5 menit aja itu udah bisa kita angkat. Nah terus itu aku masukin udang, karena kan Adek Gina tuh suka udang ya. Jadi aku masukkan udang beberapa yang udah aku goreng sebentar di kuali.
Untuk sayur bening bayamnya ini juga aku campur dengan kecambah sedikit. Jadi ada kecambah, jagung manis sama udang. Kemudian ini baru aku masukin bayam yang udah dicuci bersih. Nah ini enak banget ya, pas anget-anget baru diangkat kita langsung makan. Apalagi ikannya tadi juga baru diangkat, pas banget. Ini enggak terlalu lama ya, aku tinggal nunggu mendidih sebentar, kemudian sekitar 3-5 menit baru langsung aku angkat, karena jagung manisnya tadi juga udah matang. Oh iya, jangan lupa ya dikasih dengan seasoningnya kayak garam, gula sedikit, terus kalau mau dikasih penyedap rasa juga boleh, cuman ini aku nggak pakai. Alhamdulillah akhirnya menu masakan hari ini udah mateng, ada ikan goreng, ikan mujair, kemudian ada sayur bening bayam dicampur jagung manis, dicampur kecambah, sama ini ada kerupuk ikan, dan ini dia ada sambal terasi. Alhamdulillah ini menunya langsung ludes, apalagi sambal terasinya. Kakak Gali itu sampai berapa kali mujinya ya. Pokoknya kalau masakan kita itu dipuji, walaupun sederhana seperti ini, itu kayak ada mood boosternya sendiri ya. Jadi nggak capek masak, kita terus pengen masak lagi esok-esoknya. Oke lanjut, nah ini videonya aku sambung dengan video unboxing. Mungkin ini udah tayang ya di beberapa media sosial yang lain. Cuman aku ngerasa sayang banget kalau misalnya nggak aku share di channel aku ini ya. Nah jadi ini isinya adalah alat elektronik. Dan yang pastinya warnanya sesuai warna favorit ya, ini dia kipas angin meja berwarna pink. Nah ini mudah banget kita ngerakitnya. Terus aku nggak nyangka banget kalau kipas anginnya ini kokoh ya. Diameternya ini 9 inci. Nah ini aku mau rakit dulu. Jadi ini ada bagian kipasnya, sama tadi ada bagian penyangganya dan bagian kakinya. Nah pertama-tama ini kita pasang dulu untuk tiangnya ya pada kakinya, nanti baru antara tiang dengan kepala kipasnya ini kita sambungkan. Dan tinggal kita masukkan aja, ada mur sama bautnya yang udah disediakan. Alhamdulillah ini anginnya kenceng, jadi cocok banget kalau mau ditaruh di dapur, meja belajar, atau tempat kita biasa nongkrong duduk deket TV ya. Karena anginnya itu nggak terlalu yang bikin kita masuk angin ya, pokoknya sepoi-sepoi adem gitu. Dengan harga di bawah 100.000 kita bisa dapat kipas angin yang estetik dan secakep ini. Kemudian juga kokoh dan anginnya itu kenceng. Terus juga ini ada 2 speed kecepatan ya, jadi kita bisa atur, ada di bagian belakang untuk pemutarnya. Terus juga untuk arahnya itu bisa kita gerakkan ya ke kiri dan ke kanan, atau juga bisa kita diamkan. Untuk yang mau harga lebih murah dan link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Ini aku pasangnya pakai tangan aja ya, jadi tanpa pakai alat apapun, karena ini bagian murnya itu sudah ada pegangan ya untuk memutarnya. Dan ini aku mau langsung cobain karena aku mau nyantai sebentar di ruang keluarga. Jadi ini juga bisa kalian taruh di dapur ya. Jadi sambil ngiris-ngiris bawang itu ditemenin dengan kipas angin yang estetik ini. Oke, nah ini kipas anginnya udah aku nyalain. Aku pakai mode putar ya, dan aku mau santai sejenak nonton TV. Karena sekarang itu aku lagi seneng-senengnya nonton live Jailan. Dan ini tuh aku sampai kelupaan bawa cemilan sama kopinya ya. Nah kiranya unboxing kipas angin estetik berwarna pink yang gemes ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.